Tapi saya yakin Jokowi bukanlah orang sembarangan. Dia adalah sang hayam buruk Raja Majapahit era baru ini. Dia cerdik memainkan langkah caturnya untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dan membawa Indonesia ke zaman kejayaannya kembali seperti sang hayam buruk yang membawa Majapahit berjaya di Asia. Salah seorang lawan politik bahkan menyebutkan amalannya yang sukses mengantarkan Jokowi sebagai orang nomor 1 di negara ini. Sayangnya, banyak rakyat biasa yang justru membuat olok-olok yang berujung dengan kejaran polisi. Dulu hanya dikenal sebagai tukang kayu, kini namanya menjadi sorotan dunia. Tapi apa yang sebenarnya ada di balik perjalanan Jokowi dan mengapa langkahnya disebut membuat pihak asing terpeleset? Mari kita simak video lengkapnya. Salah seorang lawan politik bahkan menyebutkan amalannya yang sukses mengantarkan Jokowi sebagai orang nomor 1 di negara ini. Sayangnya, banyak rakyat biasa yang justru membuat olok-olok yang berujung dengan kejaran polisi, hingga Alisa Wahid menyindir keras kalau kesempatan mereka untuk meminta maaf langsung terhadap almarhum telah hilang. Sebelumnya dilansir dari jawapos.com, sosok Sujiatmi Notomiharjo di mata orang-orang yang mengenal dekat tak ubahnya seorang ibu. Sujiatmi dianggap sebagai figur representatif yang ngemong, ngayomi, dan jawani. Hal ini dibeberkan tokoh perempuan Solo Rai Febri Hapsari di Pokusumo. Kepada Jawa Pos Radar Solo, Febri mengatakan dia mengenal Sujiatmi sebagai sosok ibu yang bijaksana, rendah hati, sangat santun, menghargai, dan sangat menjawani. Terbukti, pada suatu kesempatan dia mendapati nenek dari Gibran Rakabuming itu berseloroh padanya. Eyang Noto itu sering mengatakan kepada saya, "Mbak Febri, kulo niki namung ibunipun Jokowi, tapi kok kulo niki orang sering sowan kulo. Undangan sana-sini, saya ini hanya seorang ibu, tapi kok saya dihormati, dihargai sana-sini," ucap Febri menirukan perkataan Sujiatmi. Eyang Noto, lanjut Febri, menganggap semua manusia itu sama dan tidak ada perbedaan meskipun putranya jadi presiden. Febri menceritakan pengalamannya saat bertamu ke rumah Ibunda Jokowi. Dia melihat siapapun yang datang ke rumah Eyang Noto selalu diberikan kudapan atau suguhan dengan berbagai jenis. Jika sajian tersebut tidak habis, pasti diminta membawa pulang. Salah satunya saat Febri dan sang suami KGPH di Pokusumo mengajak rombongan tim perdamaian internasional Sri Chinmoy Wanes Hompisran ke kediaman Sujiatmi. Seperti diketahui, Sujiatmi juga mendapatkan award perdamaian dari Sri Chinmoy Wanes Hompisran tersebut. Rombongan yang datang dari sejumlah negara itu dijamu dengan sangat bersahaja. Sujiatmi mengeluarkan suguhan sangat komplit hingga kudapan tradisional. Komplit, pisang godok, kacang, dan itu yang bertamu siapa saja itu sama. Istilahnya orang Jawa itu kabeh saanane ditokne, kata Febri. Kisah lain yang dirasakan Febri adalah sosok Eyang Noto yang selalu hadir jika diundang oleh siapapun, baik itu acara pernikahan, pengajian, atau acara kemasyarakatan lain. Ibunda Jokowi tidak pernah membatasi pergaulan. Dia pun sangat menghargai siapapun yang datang memberikan undangan ke kediamannya. Eyang itu tidak bisa menolak jika ada undangan. Kata Eyang, "Mbok gangsal undangan saya datangi sedanten." Dan itu pun gak cuma datang, kemudian foto-foto terus pulang seperti pejabat. Beliau duduk sampai selesai, terangnya. Selain cerita Eyang Noto yang down to earth dari tokoh setempat, ada cerita menarik lain yang justru dari tokoh yang biasanya kontra. Dia adalah Haikal Hasan. Selain mengucapkan bela sungkawa, Haikal juga menuliskan amalan Ibunda Jokowi untuk kesuksesan anaknya. Ibunda Pak Jokowi wafat. Turut berduka cita, beliau ajarkan baca kulhu 100 kali sehari untuk kesuksesan anaknya. Saya dengar langsung cerita ini dari orang terdekat. Mungkin ini salah satu kunci sukses dunianya. Al-Fatihah, tulis @Haikal Hasan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Soal kulhu itu dibacakan setiap malam saat tahajud. Al-Fatihah, I hope, #keep strong my president, tulisnya @Haikal Hasan kembali. Jujur, ucapan bela sungkawa dari tokoh yang selama ini kontra menjadi angin segar sendiri. Bahwa di balik perbedaan ideologi dan politik, nurani kemanusiaan harus didepankan, terutama mendoakan saudara sebangsa yang meninggal.
Semoga para pembenci Jokowi cepat insaf dan tak lagi mengoloknya di tengah duka, apalagi ikut menyumpahi jenazah almarhumah ibunya. Karena kelakuan mereka sangatlah nista dan seperti orang yang tak beragama. Begitu dalam kebenciannya hingga hilang akal sehat dan nuraninya. Padahal belum tentu selama hidup ia memiliki kesempatan untuk meminta maaf. Tapi saya yakin Jokowi bukanlah orang sembarangan. Dia adalah sang hayam buruk Raja Majapahit era baru ini. Dia cerdik memainkan langkah caturnya untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dan membawa Indonesia ke zaman kejayaannya kembali seperti sang hayam buruk yang membawa Majapahit berjaya di Asia. Berkali-kali WHO seakan-akan menginjak-injak kehormatan bangsa karena sangat terbaca WHO tidak percaya terhadap pemerintah dan kemampuan bangsa Indonesia dengan berbicara kepada publik hal-hal yang bikin kecemasan berlebih untuk membuat kepanikan di negeri ini. Berikut rincian kejadiannya. Pertama, kejadian awal-awal pandemi wabah COVID-19 di mana terkait WHO sangat tidak percaya kenapa belum muncul kasus di Indonesia. Walaupun pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan di Indonesia sudah menerangkan bahwa beberapa kali telah melakukan tes dan hasilnya negatif. Tapi apa yang dibicarakan oleh WHO? Berikut kalimat yang dikutip dari Kompas. Kami WHO prihatin Indonesia belum melaporkan satupun kasus yang dikonfirmasi, ujar Dr. Nafarat Nasari. Tetapi kami telah diyakinkan oleh otoritas terkait bahwa pengujian laboratorium telah bekerja dengan baik, tambahnya. Pernyataan tersebut seakan-akan WHO tidak percaya dengan bangsa Indonesia, terutama pemerintah Indonesia, sehingga mereka harus mengatakan prihatin, sehingga saya meyakini bahwa benar ada konspirasi global untuk menyeruduk pemerintah seperti yang dikatakan kakak pembina Mas Alif dalam tulisannya, Jokowi melawan tekanan asing. Ada fakta menarik saat Jokowi menyampaikan data tentang kasus pasien positif 1 dan positif 2, yaitu tentang asal mula bertemu WN Jepang di rumah yang ternyata di sebuah pesta dansa, dan Arab Saudi yang membatalkan visa umroh dari Indonesia, sedangkan Indonesia belum ada pasien COVID-19 saat itu, sebelum terjadi kasus 1 dan 2. Menurut kacamata saya, dengan Jokowi mengumumkan pasien 1 dan 2 adalah kompromi dengan WHO yang penasaran dan tidak percaya Indonesia negatif corona, karena terkesan terburu-buru mengumumkan sehingga kronologisnya tidak sinkron. Kedua, WHO mendesak darurat corona dan dikirim ke media-media pada tanggal 14 Maret 2020, di mana surat tersebut dikirim oleh WHO ke Jokowi tanggal 10 Maret 2020. Seakan ada tanda genderang. Beberapa hari kemudian JK berbicara lockdown yang sebelumnya telah bertemu dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin di kantor Wapres. Sehingga akhirnya mulai banyak yang berpendapat lockdown di dunia maya. Pembicaraan riuh lockdown sangatlah kencang saat itu, terutama yang orang-orang non-pro pemerintah, walaupun ada juga yang pro pemerintah. Banyak yang berbicara lockdown tanpa membicarakan efek bawaan lockdown, yaitu krisis ekonomi dan sosial yang bisa berbuntut menjadi keadaan chaos. Hal ini terjadi karena saat lockdown, supply chain barang dan jasa terganggu atau terputus sama sekali. Dan akhirnya terungkap fakta bahwa India menerapkan lockdown berakhir dengan kerusuhan. Malaysia dan Italia pun sama, sehingga Amerika sendiri pun takut melockdown negerinya. Tapi pertanyaan besarnya yaitu kenapa JK tidak menyampaikan ke Jokowi langsung ide lockdown tersebut? Bukankah mereka telah berpasangan sejak periode kemarin? Kenapa ragu berbicara kepada Jokowi tentang lockdown? Yang dipilih oleh banyak negara lockdown supaya mengurangi pergerakan dari luar dan dari dalam. Itu, tapi harus mempersiapkan logistiknya. Apakah karena JK tahu jika lockdown terjadi, maka terjadi chaos yang mungkin malah membawa korban lebih banyak akibat kerusuhan massal? Maka jika terjadi chaos membuat situasi Jokowi di ujung tanduk, tapi JK bergeming terhadap ide lockdown sehingga perang opini di media pun terjadi. Kembali tentang WHO, akhirnya Jokowi mulai geram dan dalam tubuh kurusnya yang terdapat nyali yang besar, sikap melawan mulai muncul dalam sebuah ide jenius. Permintaan darurat corona oleh WHO dikabulkan olehnya, sehingga pemerintah menetapkan situasi darurat corona, tapi perbedaannya tidak diikuti dengan lockdown. Kebijakan social distancing adalah jawabannya. Ini sebuah jawaban jenius, ibaratnya WHO mengatakan, gawat tuh rumah kamu kebakaran dan harus dipadamkan. Teriakan ini diikuti oleh orang-orang itu dengan mengatakan, ayo kita kurung lalu robohin aja itu rumah supaya padam apinya daripada menyambar kemana-mana.
Maka direspon oleh Jokowi, "Oh ya benar, rumah ini darurat kebakaran dan harus dipadamkan. Mari kita gotong royong ambil air untuk kita padamkan rumahnya." Mungkin inilah jawaban yang bikin gondok sang pembuat skenario. Ketiga, keadaan Indonesia di tengah wabah tampaknya masih stabil secara ekonomi dan sosial. Terlebih lagi, Jokowi mulai melawan WHO dengan terang-terangan membeli Avigan dan kloroquine. Hal ini yang bertentangan dengan WHO yang dalam kutipan suara.com. Untuk kloroquine tidak ada bukti bahwa itu adalah pengobatan COVID-19 yang efektif saat ini, kata Jenner dalam sebuah konferensi pers. Menurut saya langkah Jokowi sangat strategis, karena mau berapa banyak rakyat Indonesia yang harus meninggal jika hanya pasrah dan bermain defensif, harus ada ofensifnya, yaitu dengan mengobati penyakit ini untuk menghentikan angka korban meninggal. Negara dan memberikan keteguhan, yaitu Avigan kita telah mendatangkan 5.000, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Seperti dalam sepak bola permainan ofensif, jika tidak cermat akan kebobolan dari serangan balik. Maka Jokowi harus cermat dalam hal ini. Beliau mengambil testimoni Cina yang keluar dari pandemi dan juga berpedoman kemajuan teknologi pengobatan Jepang sebagai landasan kebijakannya. Akhirnya memilih kedua obat tersebut. Dan negara dan memberikan keteguhan, yaitu Avigan kita telah mendatangkan 5.000, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Jokowi kemudian mulai ditekan dari kanan kiri atas bawah. Dimulai ibu kota Jakarta yang digawangi gubernur terbodoh akhirnya bobol dengan kebijakan pembatasan angkutan yang berdampak makin banyak kerumunan orang sehingga pandemi menggila di Jakarta. Serta operasi manggung sang gubernur tentang masker, 283 jenazah dan kenaikan jumlah makam warga yang meninggal, serta teriakan buzzer oposisi dengan kasus APD dan alat kesehatan medis lainnya, membuat Jokowi dihujani serangan sporadis. Transportasi umum di Jakarta akan dibatasi, jumlah penumpang per kendaraan umum akan dibatasi juga jam operasinya menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Tapi Jokowi melalui Sri Mulyani melancarkan serangan balik, yaitu wacana darurat sipil dan alokasi APBN 500 triliun untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Ini merupakan serangan paripurna dengan konsep darurat sipil di mana presiden pemegang komando tertinggi serta mempunyai logistik kuat. Bukan hal mudah menumbangkannya, malahan ini akan jadi gempuran hebat ke arah lawan politiknya termasuk oposisi global. Oposisi pun terperangah sehingga Sohibul Imam bikin surat terbuka yang isinya aneh bin ajaib karena saling kontra antara saran-sarannya. Surat ini yang saya kupas di artikel saya berjudul Menjawab Surat Terbuka Presiden PKS. Kepiawaian Jokowi dalam mengelola krisis sungguh mengagumkan. Hal ini semakin terbukti dengan laris manisnya global bond Indonesia di pasaran dunia. Berbeda dengan krisis tahun 98, laris manisnya global bond Indonesia merupakan bukti kuat bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Dan kemungkinan besar menjadi kenyataan prediksi beberapa analis ekonomi bahwa China dan Indonesia setelah krisis ini menjadi raksasa ekonomi dunia yang berpendampingan dengan Eropa dan Amerika. Atau mungkin menggantikan negara-negara barat itu. Tapi jangan senang dulu, WHO pun tidak tinggal diam dengan situasi ini. Jokowi harus waspada di saat WHO mengatakan Indonesia akan menjadi epicentrum baru COVID-19. Pernyataan ini sedikit banyak akan mempengaruhi investor yang akan berinvestasi di Indonesia, tapi bukan hanya itu. Jika benar kejadian entah dari mana ataupun melalui rekayasa sosial seperti kebijakan Gubernur Jakarta, pembatasan angkutan umum yang membuat orang berkerumun atau apapun itu, maka Jokowi harus siap bertarung kembali. Dan senjata Jokowi yaitu melalui Profesor Amin Subandrio harus sudah siap dan bisa digunakan saat itu juga, di mana Jokowi memerintahkan khusus kepadanya membuat vaksin COVID-19 sendiri di Indonesia melalui Eijkman serta BUMN Farmasi Bio Farma. Bukan hal mudah dan tanpa hambatan pembuatan vaksin ini, karena sebelumnya Indonesia di bawah Kemenkes Siti Fadila saat pemerintahan SBY terbukti sulit. Beliau saat itu ingin Indonesia membuat vaksin flu burung sendiri dan juga berjuang demi Indonesia di kasus laboratorium Namrud 2 milik Amerika Serikat dengan melawan WHO. Akhirnya harus tersingkir
dan saat ini berakhir di jeruji besi. Tapi saya yakin Jokowi bukanlah orang sembarangan. Dia adalah sang hayam buruk Raja Majapahit era baru ini. Dia cerdik memainkan langkah caturnya untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dan membawa Indonesia ke zaman kejayaannya kembali seperti sang hayam buruk yang membawa Majapahit berjaya di Asia.